kalau misalkan kita punya luka batin, Kang, dalam kacamata Islam tuh baiknya kita mengobati luka batin kita kayak gimana? Kalau kita bicara dalam konteks kan nomor satu tuh pasti syahadat ya. Ya, Syahadat itu kan bersaksi dulu gitu. ya. Baru terkoneksi. Baru manzakah itu artinya membersihkan gitu. Ya. Nah, dalam konteks yang namanya luka batin dalam perspektif Islam pembersihannya itu namanya zakat sih sebetulnya. Jadi zakat itu artinya membersihkan. Bukan donation. Donation itu action. Intinya adalah berdonasi adalah melepaskan kemelekatan aku terhadap harta. Ya. Ya kan? Jadi kata kuncinya sebetulnya zakat itu bukan uangnya. Tapi sikap hati ketika kita mengeluarkan uang gitu. Ya. Karena yang terpenting sebetulnya gini, semesta itu tidak melihat currency dolar atau rupiah. Tapi semesta melihat seberapa tulus hatimu ketika melakukan. Karena itu yang paling penting. Sesaat kita ngasih tapi nggak tulus, ya penilaiannya kan bukan dari berapa rupiah atau dolar yang dikeluarin Iya. gitu. Nah, dalam konteks ini makanya mungkin aku jump to the conclusionnya begini. Kenapa di Quran selalu dikatakan orang yang paling mulia inna akromakum indallahi atqakum itu adalah orang yang paling takwa, Mbak. Jadi ketakwaan itu sebetulnya adalah cara bagaimana kita untuk melakukan yang namanya melepaskan luka batin gitu. Nah, jadi kalau kita bicara mau itu sholat, puasa, umroh, haji, kurban, ini jembatan. Ya. Titik sampainya itu takwa. Yang jadi pertanyaan, gimana cara jadi orang takwa kan? Iya. Nah, sekaligus si takwa ini adalah output dari zakat juga ujungnya takwa gitu. Jadi semua ritual apapun itu hanya jembatan sekali lagi. Ya. Titik sampainya adalah takwa. Takwa. Berarti takwa itu kan nggak mungkin ada di fisik dong, tapi ada di aku 3, ada di jiwa gitu. Iya. Pun nanti ada ke ruh di aku 2 dan seterusnya gitu. Yang menarik adalah takwa tuh at least gini Mbak. Kalau Quran 6.236 ayat diperes, itu cuman keluar kata takwa aja. Dan Serius? kalau takwa diperes, itu cuman keluar 3 ini aja. Berarti kalau kita ngerjain yang 3, kita ngerjain the whole Quran, gampangannya begitu. Jadi ini adalah intisari sari dari Quran itu sendiri. Nomor 1. Di Ali Imran 134 itu dikatakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang berinfak baik lapang maupun sempit. Itu nomor 1. Berinfak. Berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan. Jadi to be simple, saya selalu bilang bahwa kalau kamu mau jadi orang takwa, berhenti jadi orang pelit. Jadi yang pelit itu nggak bertakwa. Udah pasti lah. Oh. Jadi kalau sholat rajin tetap. Pantesan duitnya habis terus ya. Soalnya pelit. Iya. Gitu. Itu ngomongnya kayak pengalaman banget ya. Nah maksudnya gini, dia sholat rajin, umroh rajin, puasa rajin tapi pelit. Berarti dia muter di jembatan gak nyampe gitu. Karena point of view dari semua ritual, nomor 1 yang paling penting adalah how we detach everything. Iya. Karena disadari atau tidak kita tuh tamunya semesta Mbak. Yang namanya tamu tuh gak pernah punya hak milik. Maka kalau kita udah jelas gak punya hak milik, aneh banget kalau ada bilang bahwa aku kehilangan gitu. Mau kehilangan apa, orang gak pernah punya apa-apa. Jadi kalau patah hati kehilangan berarti Itu halu sih. tuh kan, aku tidak kehilangan, dia juga tidak kehilangan. Ya udah aja. Tapi seakan-akan gitu ya. Ya, Tapi emang itu udah nanti selesai aja. bahasan yang beda sih ya. Emang udah selesai aja kan udah jodohnya. selesai, ya. Masa dinasnya selesai. Jatuh temponya udah beres. Gitu kira-kira. Nggak ada KPR lagi. Nah makanya nomor 1 itu adalah hal yang paling berbahaya dalam hidup adalah attachment. Ketika kita melekat. Iya. Gitu. Karena si kemelekatan ini akan membuat kita nggak pure gitu Mbak. So that's why kenapa Ali Imran 134 itu bilang bahwa orang yang takwa adalah orang yang belajar detachment. Terhadap harta bendanya. Apapun. Tapi kalau di psikologi kan justru attachment itu dibutuhkan antara orang tua dan anak untuk membentuk rasa secure. Tapi attachment dalam batasan apa kan? Iya benar sih ada batasannya. Ada batasannya Ada, gitu. ada. Tetap aja gitu. Ada Ya. kapan ngegas, kapan ngeremnya juga gitu. Ya, Karena benar. once attached, terlalu attached, si anak pasti nggak punya personality misalnya. Dia nggak punya Betul. making decision yang oke gitu. Jadi dependent. Jadi dependent. Nah, jadi balik gitu kalau bicara tentang bagaimana cara untuk melepaskan atau memperbaiki luka dalam tanda petik, diawali belajar untuk nggak pelit aja dulu. Karena orang pelit itu sensi gitu. Royal ya. Ya dia megang gitu Mbak, Iya, iya. attach gitu segala sesuatu tuh susah untuk Controlling. Itu nomor 1. Nah nomor 2 ciri orang takwa adalah dia pandai menahan amarah, control the ego gitu. Jadi artinya
gimana luka akan selesai kalau kita tidak pernah bisa mengontrol ego kan, balik lagi. Iya. Ya, kita tahu mana luka lagi nganga atau gimana, kita tahu bahwa concern semua apapun adalah semua luka kan terjadi bukan karena faktor eksternal, betul nggak? Iya. Tapi bagaimana kita memaknai sesuatu yang terjadi pada eksternal. So mungkin ya kalau pakai bahasa yang lebih gampang bahwa manusia tuh nggak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya kan. Benar. Anyway, Iya. so karena ego ada di dalam, maka every problem kan bukan mencari jalan keluar, tapi carilah jalan ke dalam. Karena sesaat yang di dalam selesai, yang di luar beres. Pertanyaannya bagaimana mau menyelesaikan luka yang di dalam? Kalau kita pengen ngatur yang di luar, seluar, di luar, ngikutin maunya kita gitu. Ya nggak beres-beres. Nggak beres-beres. So di ketakwaan yang nomor 2 itu benar-benar super self healing sih sebenarnya. Untuk bagaimana melepaskan. Nah nomor 3 sih yang paling asik Mbak. Wah ini paling asik sih. Apa tuh? Orang yang takwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain, selesai. Wow. Jadi kalau sekarang ritualnya rajin gitu ya, tapi susah maafin, ya belum nyampe sih. Bukan memaafkan diri sendiri ya? Lah, seseorang yang bisa memaafkan orang lain, udah pasti dia bisa menerima dirinya sendiri gitu. Tapi banyak kejadian gak seperti itu kan? Ya. Atau maafnya aja di mulut? Ya kan maaf di lebaran misalnya, kan banyaknya basa-basi ya. Iya. Habis gitu maafnya lahir dulu lagi, baru Bukan batin. Sebenarnya kan yang penting diberesin batinnya dulu gitu. Iya. Baru lahiriahnya bisa oke gitu. Nah jadi kalau relate balik gitu ya bahwa keren sih kalau kita ngelihat ini secara holistik gitu ya. Tidak hanya dalam ranah fisik, tidak hanya dalam ranah ritual, Iya. tetapi dalam ranah keholistikan. Sebetulnya semua ibadah itu intinya adalah self healing, memperbaiki jiwa gitu. Iya. Makanya nanti dalam derajat-derajat jiwa tuh kan luas tuh Mbak. Jadi ya balik lagi bahwa ketika kita bisa menjadikan semua ritual untuk penentraman jiwa, ya inti dari semua Islam puncak itu apa? Damai gitu, Damai. tenang gitu. Kan itu yang kita cari ya, Iya. ketenangan hidup gitu.